Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Bagaimana kabarnya kemarin? Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Allah dengan satu judul, apa itu kuasa? Judulnya adalah apa itu kuasa. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara, karena judul ini adalah judul yang sangat penting Bapak Ibu harus perhatikan ya. Bapak Ibu harus mengerti kenapa di dalam mengikut Yesus itu selalu ada kata-kata kuasa ya. Saya ingin menyampaikan ada dua hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Bapak Ibu perhatikan tentang kuasa ini. Saudara, secara umum kuasa itu banyak artinya ya. Kuasa itu berbicara tentang kedudukan juga bisa. Kuasa itu berbicara tentang kekuatan juga bisa. Jadi pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa ada dua hal yang Bapak Ibu harus perhatikan, dan Bapak Ibu perhatikan benar-benar hal ini supaya Bapak Ibu mengerti apa sebenarnya kuasa itu dan pengaruhnya apa di dalam hidup kita ya, dampaknya apa di dalam hidup kita. Kita akan membaca ayat ini Bapak Ibu dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Injil Yohanes pertama ayat 12, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini ada akhirannya, nya huruf besar. Ya, nya huruf besar itu berbicara tentang pribadi daripada Tuhan kita yang disebut Yesus Kristus. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberi Yesus kuasa. Perhatikan. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Nah, saudara, kata kuasa yang ada dalam ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa? Kuasa dari ayat ini berbicara tentang apa, saudara? Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dijelaskan lebih jelas. Nah, tolong bawahnya, coba kita lihat atasnya lagi, atas. Nah, saudara, di situ ada satu kata-kata yang berbeda tapi maknanya sama, berbicara tentang kuasa. Namun ada juga orang yang menerima Dia dan percaya kepadanya, mereka diberinya apa saudara? Hak menjadi anak Allah, anak-anak Allah. Ya. Kuasa yang pertama itu berbicara tentang hak apa? Menjadi anak-anak Allah. Jadi saya mau katakan saudara ini orang-orang penting. Saudara adalah orang-orang penting. Kok enggak ada amin? Kok biasa-biasa saja saudara?
Saudara adalah orang-orang penting. Karena apa? Saudara punya hak. Haknya apa? Menjadi anak-anak Allah. Bukan sebaiknya. Dan ini yang berbicara adalah Yesus sendiri. Saudara bisa berkata, aku adalah anak-anak Allah karena aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya kepada Yesus, maka aku menerima hak sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara bisa renungkan, kalau saya anak-anak Allah, nah ini saudara, ini dampaknya, ini artinya kalau saya anak-anak Allah, berarti saya punya Bapak. Ini dalam pengertian rohani, ya, bukan pengertian secara jasmani, bukan pengertian secara daging, secara manusia, tetapi ini pengertian secara rohani. Kalau saya anak-anak Allah, berarti saya punya Bapak. Bapak saya siapa? Bapak saya ada di surga. Kalau orang Jakarta bilang babe gue di surga, di surga. Perhatikan saudara. Kalau saudara punya Bapak yang ada di surga, saudara mulai berpikir, kalau saya anak-anak daripada Bapak itu, berarti surga juga milik kita. Amin. Surga milik saya, surga milik saudara, bukan milik yang lain. Ini jelas karena apa? Kalau Bapak di surga, ada di sana, anak-anaknya pasti di sana. Karena berbicara tentang hak tadi. Hak berbicara tentang ahli waris. Makanya saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Nanti saya kalau mati bagaimana? Saya masuk di mana? Saudara ngerti, kalau saudara anak-anak Allah, pasti saudara punya tempat yang ada di surga. Saudara pasti akan yakin ini. Saudara tidak akan bimbang tentang hal ini. Maka hidup kita sekali ini, saudara, di dalam dunia ini, saudara harus pastikan dari sekarang. Apakah saya yakin saya masuk surga? Saudara harus berkata yakin, karena apa? Saudara adalah anak-anak Allah. Saudara punya hak. Hak saudara di mana? Di surga. Tidak mungkin saudara kalau ahli waris kita ini punya Bapak di surga lalu saudara ditempatkan di tempat yang lain, tidak mungkin. Karena tempat itu adalah tempat kita. Tempat itu adalah milik kita, bukan milik yang lain. Secara gambarannya bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diadopsi oleh Tuhan. Kapan? Ketika kita diadopsi, ketika saudara hidup baru melalui baptisan air, saudara ditebus. Dosa-dosa saudara sudah ditebus. Banyaknya berapa dosamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau saudara ditebus, saudara milik siapa? Halo? Milik siapa kalau ditebus oleh Tuhan? Yang memiliki saudara siapa? Tuhan kan? Ya yang nebus kita.
Yang nebus kita adalah Tuhan. Nah, ini lebih kuat lagi, saudara. Saudara harus percaya, saudara harus yakin tentang ayat ini. Ketika saudara mulai percaya kepada Yesus, hanya percaya. Percaya yang bagaimana? Percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kuncinya. Maka saudara punya hak menjadi anak Allah. Dalam bahasa aslinya, saudara, di situ dijelaskan dalam kata-kata bahasa aslinya, itu bahasa asli dari kata kuasa itu yang berbicara tentang hak atau ahli waris, itu diambil dari bahasa Yunani dari kata ekousia. Ekosia. Ya, saudara perhatikan, saudara biar belajar, ini belajar bahasa Yunani pagi hari ini. Satu kata saja. Ekosia. Yang artinya hak. Yang artinya ahli waris sebagai anak-anak Allah. Ingat ini. Ekosia. Katakan sama-sama. Ekosia. Nah, jadi saudara, ini penting, ini perlu saudara renungkan. Saudara renungkan supaya apa? Supaya saudara mengerti. Kalau sudah mengerti, saudara percaya, saudara beriman. Oh iya, ekosia itu sebagai hak anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Nah, saudara, lanjut. Ini bagian yang kedua. Kata kuasa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Oke. Kisah 1 ayat ke-8. Coba Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang kedua itu ada satu kata-kata, tolong di bawahnya. Satu kata-kata yaitu dari bahasa Yunaninya berkata seperti ini. Kuasa artinya dunamis. Dunamis, sama-sama katakan dunamis. Dunamis itu kalau dalam terjemahan yang lain, kalau di Indonesia kan dinamit. Dinamit itu apa? Bom. Saudara, waktu di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri itu, ketika itu dibikin jalan, setiap hari terdengar namanya bleng, bleng. Jadi jalan-jalan yang awalnya itu gunung-gunung, saudara, dipecah dengan dinamit. Sehingga gunung-gunung itu hancur dan sekarang jadi jalan raya. Kalau saudara mendengar kata Wonogiri, itu artinya wono itu apa? Alas, giri itu apa? Gunung. Jadi Wonogiri itu isinya alas sama gunung. Kalau saudara ke sana, jalannya kok munggah mudun. Mungkin saudara, waduh ini
pemandangan yang indah saudara. Kalau saya pulang itu saudara, waduh. Jadi jalan-jalan itu sekarang sudah lebar-lebar saudara. Walaupun lebar-lebar, yang namanya Wonogiri tetap alas dan gunung. Dan saya melihat kekuatan dinamit ini luar biasa. Jadi gunung-gunung itu betul-betul bisa ambyar saudara. Lalu dijadikan jalan. Itu secara jasmani, kekuatan dinamit itu luar biasa. Kekuatan dinamit itu luar biasa. Tetapi dalam pengertian ayat ini, kata dunamis ini adalah satu kuasa yang artinya itu banyak. Yang pertama, arti daripada kuasa yang disebut dengan dunamis itu adalah kekuatan. Apa Bapak Ibu? Kekuatan. Bayangkan saudara. Sekali lagi renungkan. Kalau kita yang menerima Yesus akan diberi kuasa, dan kuasa itu berbicara tentang kekuatan. Berarti saudara itu adalah orang-orang yang punya kekuatan. Kalau tadi saya katakan di dalam terjemahan bahasa Jawa, ya, kuasa yang disebut, ya, tolong ke atas lagi. Nah, kuasa yang disebut di dalam bahasa Jawa itu berbicara tentang apa? Dalam kurung itu saudara, kasekten. Kasekten itu dari kata sekti. Wah, kalau orang berbicara tentang sekti, wah itu digulei uang saudara, dicari. Bagaimana supaya saya ini bisa sakti, punya kasekten. Saya percaya bahwa kata-kata ini bukan kasekten yang dicari ketika dia mencarinya di atas gunung Semedi, dia bertapa, dia berpuasa. Enggak. Kalau itu orang-orang zaman kejawen ya seperti itu. Tapi keseten mereka bisa menjadi sakti itu bukan karena Tuhan. Tapi karena apa saudara? Karena kuasa-kuasa yang ada di dunia. Coba perhatikan, zaman kerajaan itu yang menjadi andalan apa? Yang menjadi andalan orang-orang yang ada di kerajaan itu apa? Pusaka. Ya, pusaka. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, pusaka yang namanya keris yang paling sakti itu pusaka apa? Keris apa? Empu gandring, mateni wong, bisa membunuh berapa orang itu. Ada lagi namanya apa? Nogo Sosro Sabuk Inten. Wah, saudara, waduh, kalau zaman dulu itu kalau pusaka-pusaka itu hebat-hebat, saudara. Tapi yang ada di dalam pusaka itu bukan kekuatan Tuhan. Pusaka yang dipakai pada zaman itu adalah pusaka untuk membunuh. Tetapi kata dunamis yang disebut ini orang-orang yang menikmati kesaktian, itu berbicara tentang kekuatan.
yang datangnya daripada Tuhan. Kuat kita itu datangnya dari Tuhan. Maka saudara bisa berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Sama-sama saudara katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Jadi saudara jangan merasa waduh aku ki wong ora iso apa-apa. Enggak, saudara. Saya mau kasih tahu. Saudara adalah orang-orang yang punya kekuatan. Kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Kekuatan itu bisa kelihatan kalau saudara itu sedang diuji. Sedang dicobai. Masa sih? Iya, saudara. Saudara bisa kelihatan kuat ketika saudara sedang diuji. Dan ujiannya itu macam-macam, saudara. Ya. Tahu-tahu kalau kita ini dilabrak orang gitu gimana, saudara? Rasanya bagaimana? Penak enggak? Dilabrak orang. Ngamuk sih. Tapi saudara perhatikan. Sebenarnya itu untuk menguji kita. Apa reaksi kita? Kalau kita ada kuasa di dalam hidup kita, maka kita tetap akan kuat. Saudara tidak akan membalas, tetapi saudara punya kekuatan, hati saudara tetap sukacita. Lalu orang yang menguji kita berkata, wah gue tiga apa-apa nih kok menter ya, saudara ya, kok menter, kok kuat, kok seneng baik, kok sukacita terus. Nah ini loh saudara. Yang disebut dengan kekuatan dari Tuhan seperti ini. Ya. Bukan kekuatan untuk melawan. Kekuatan yang membentengi hidup kita. Karena di dalam hidup kita ada kuasa daripada Roh Kudus yang disebut dengan dunamis. Itu yang pertama. Dunamis yang artinya kekuatan. Lanjut yang kedua, dunamis yang artinya apa? Mujizat. Nah, saudara berdoa, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Itu memang hak kita. Bukan salah. Kalau saudara dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus, saudara bisa berdoa, Tuhan nyatakan mujizat-Mu atas hidup kita. Mujizat itu berbicara tentang apa? Mujizat itu berbicara tentang sesuatu yang saudara tidak bisa lakukan karena keterbatasan kita. Itu dilakukan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Ketika saudara mengalami satu penderitaan, sakit, penyakit mungkin terjadi atas hidup kita. Tetapi lalu saudara berkata, Tuhan kok saya sakit seperti ini. Saudara sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh. Tetapi saudara punya hak untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu atas hidupku. Terjadi. Karena apa? Saudara punya apa? Hak, punya kuasa. Saudara diberikan kuasa yang namanya mujizat. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak ada bisa menjadi ada, karena itu berbicara tentang mujizat Tuhan. Saudara mulai berpikir tentang mujizat.
Apakah itu betul? Apakah itu benar? Saudara bisa buktikan. Saudara mulai bergumul apa yang saudara hadapi hari ini kalau saudara berkata, kok tidak selesai-selesai masalah saya? Kok tidak rampung-rampung persoalan hidup saya? Ya memang di dalam dunia selama kita masih hidup memang masih ada persoalan. Persoalan itu sebenarnya warna, saudara. Warna di dalam hidup kita. Nanti kalau kita ini ayem-ayem terus itu juga tidak baik. Orang ini gregete gitu loh, saudara. Ya, tapi kalau ada persoalan, saudara ada greget. Lalu saudara mulai, apa Tuhan yang harus aku lakukan? Saudara harus buktikan itu. Bahwa Tuhan memberikan mujizat kepada kita. Di dalam perjanjian baru, dalam pelayanan Tuhan, mujizat Tuhan itu luar biasa. Murid-murid Yesus melakukannya dengan luar biasa. Ya. Jadi saudara, kalau masalah kita ini sudah mentok, maksudnya kita ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara lihat ayat ini. Mujizat tersedia bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Selain kekuatan, saudara punya mujizat. Jadi mujizat itu bukan, wow itu kan zaman dulu, zamannya Yesus, zaman murid-murid. Enggak. Tuhan berkata dalam kitab Ibrani itu jelaskan bahwa kuasanya tidak akan pernah berubah. Kapan? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan terus bekerja. Cuma kadang kita ini tidak percaya. Kadang kita tidak nyampe berpikir seperti itu. Tidak usah kita pikirkan mendeng-mendeng, yang penting saudara percaya, Tuhan, ku percaya bahwa mujizat-Mu itu ada dalam hidup kami. Hidup kita disertai dengan mujizat Tuhan. Lalu saudara berdoa. Kalau hari-hari ini saudara diperhadapkan dengan kesulitan dan saudara berkata, Tuhan sudah mentok, saya tidak bisa Tuhan. Saudara tinggal berkata kepada Tuhan, hanya mujizat Tuhan yang bisa menolong saya. Saudara, ini satu gambaran, contoh saja. Ya. Jadi ada kesaksian yang Bapak Ibu harus perhatikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu mendoakan keluarga saya, anak-anak saya. Pasti ada yang berdoa untuk keluarga saya dan anak-anak saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Ternyata doa itu sangatlah besar kuasanya. Saudara, anak saya Triposa, ya Triposa yang suka ngedram itu, saudara ya. Dia itu kalau berdoa, ya kalau bangun pagi berdoa, itu doanya lama sekali. Lama sekali. Lalu saya berpikir, anak ini sebenarnya sedang bergumul untuk apa? Ya, masalah kita kan tidak ngerti. Betul tidak Bapak Ibu? Setiap persoalan hidup kita satu dan yang lainnya tidak sama. Wah, anak saya ini berdoa, bergumul apa ya? Ternyata dia berdoa untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan. Ternyata saudara, dia berdoa Tuhan supaya dapat pekerjaan sesuai dengan apa yang aku bisa dan aku mau.
Betul saudara, doanya dijawab oleh Tuhan. Dan herannya doa yang dinaikkan itu betul-betul terjadi. Mendapat tempat fasilitas yang baik, ya. Dan setiap hari itu, waduh, dia kalau cerita, wah makanannya luar biasa. Itu kan berkat saudara, makanannya luar biasa. Pokoknya yang dia pikir makanan yang enak-enak, pekerjaannya juga penak. Dan anak saya ini memang kalau untuk hitung-hitungan saudara, dari dulu memang tidak pinter sebenarnya, tapi selalu ditolong oleh Tuhan. Di masuk SMA 1 itu, waduh, kita ini khawatir sekali saudara pada waktu itu, tapi dia langsung bisa masuk saudara. Waduh, padahal kakaknya yang pinter itu waktu dia masuk di SMA 1 mengkhawatirkan. Loh, saudara ya, ini luar biasanya. Dan saya mau sampaikan saudara, dia diberkati Tuhan dan gajinya cukup lumayan. Dan saudara tahu, yang dipasang ini jadi gaji pertamanya diberikan untuk Tuhan. Untuk apa? Ini loh saudara. Koyong ini ora murah saudara. Saudara, ini yang disebut mujizat kuasa Tuhan. Jadi ketika saudara mulai berdoa, Tuhan nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, itu akan terjadi. Ketika orang tua berdoa untuk anak-anaknya, saudara mengharapkan sesuatu, anakmu ini akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara berdoa anak-anak saudara, jangan canggung-canggung doanya. Serahkan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya dia menikmati berkat. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Mujizat. Saudara pengen mujizat? Nah, lakukan saudara. Saudara jangan diam saja. Dan saya selalu berdoa supaya apa? Supaya setiap orang-orang yang disebut dengan kepala rumah tangga, yang disebut dengan imam-imamnya Tuhan, itu terus berjalan percaya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya keluarganya diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu yang namanya kepala rumah tangga. Kepala itu dari kata kepale. Kepale itu artinya apa saudara? Sumber. Kalau seorang pria berdiri sebagai kepala rumah tangga, berarti ada sumber yang hidup. Jadi saudara-saudara yang suaminya belum datang kepada Tuhan, berdoa supaya apa? Supaya mereka datang kepada Tuhan. Itu akan luar biasa saudara. Itu akan dahsyat. Dan mujizat-mujizat akan terjadi. Satu kesaksian yang saya alami hari-hari ini. Sebelumnya itu saya berpikir seperti ini saudara. Tiap ingat keluarga nih Pak Petrus, anak-anak saiki ning ndi ya? Saudara tahu Pak Petrus? Petrus Pancaran Kasih saudara ya. Ya, pernah dengar ya? Pernah ya? Maaf Bapak Ibu. Dulu anak-anaknya itu nakal-nakal, minta ampun. Zamannya waktu itu keluarga ini sangat menikmati berkat secara jasmani. Wes. Jadi kehidupan anak-anaknya itu sudah tidak karu-karuan.
Saudara, beberapa hari saya diingatkan, di mana ya anak-anak itu sekarang. Saya tidak pernah berpikir, saudara, apa tuh Tuhan kok saya ini kok ingat mereka. Di mana mereka? Apakah dia baik-baik saja atau tambah tidak karu-karuan? Nah sekarang pacaran kasih kan sudah beda nama, saudara. Sudah gulung tikar istilahnya. Ketika saya ingat anak-anaknya ini, saudara tahu apa yang terjadi. Ternyata Tuhan itu mempertemukan keluarga kami dengan anak dari Pak Petrus ini. Saya kaget, saudara. Ya. Orang yang memberitahu kalau mau memberi berkat, ya, itu ndak bilang ini namanya ini lewatnya ini orang ini. Ketika saya ketemu di gerejanya Pak Wahono di Sumber Bening sana. Dulu. Lah ini kan Elisa anaknya Pak Petrus. Saya kaget, saudara. Kenapa Tuhan bisa ubahkan hidupnya? Wah, enggak karu-karuan, saudara. Itu hidupnya dulu. Nah, dia ngomong nih mau limo. Bener, saudara. Tapi Tuhan bisa mengubahkan hidupnya. Sekarang apa? Dia diberkati Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan. Saya merinding, kok bisa ya? Ternyata itu yang disebut dengan mukjizat kuasa Tuhan. Kalau kita ini lihat orang nawakal itu kan pegel ya, saudara. Waduh, wong ki sok dadi apa? Tapi Tuhan itu celikkan mata rohani kita. Tuhan bisa mengubah keadaan yang tidak baik bisa menjadi baik. Lalu cerita-cerita, saudara. Tuhan mengubahkan hidupnya. Anak-anaknya sudah pada kuliah. Ya. Dia hanya jadi tukang sopir, saudara. Tapi tukang sopirnya bos. Bos dari mana? Dari Inggris. Jadi bosnya ini punya usaha di Jakarta, punya usaha di Singapura, punya usaha di Inggris. Wah, enggak bain-bain, saudara. Tuhan itu kalau mau mencelikkan mata kita, loh, aku bisa mengubah keadaan yang tidak baik bisa menjadi baik. Dan itu jelas, saudara. Lalu saya berkata, kamu mendapatkan warisan dari papamu. Kalau Pak Petrus dulu kan bagi-bagi duit ya, anak-anak sekolah itu yang namanya CCF itu. Wah, itu lama, saudara. Jadi orang-orang dulu itu tidak mampu. Sampai desa-desa ini loh, saudara. Banyak orang yang dibantu. Ternyata, saudara, pribadi watak yang seperti ini diwariskan kepada anaknya. Saudara, ini luar biasa. Dan saudara jangan patah semangat. Anak kita seperti apa? Nanti pada waktunya Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Saudara harus percaya. Ya. Jadi yang kedua itu berbicara tentang mukjizat. Yang ketiga, kuasa. Dalam ayat ini berbicara tentang kehadiran yang maha kuasa itu turun atas hidup kita. Yang maha kuasa itu siapa? Tuhan sendiri. Kalau dunamis itu ada dalam hidup kita berarti Tuhan sendiri ada di dalam hidup kita. Saudara tidak sendirian.
saudara bersama dengan Tuhan. Apa yang saudara lakukan itu makanya bukan karena kekuatan kita. Jangan berkata, wah ini hasil usahaku, ini dengan kekuatanku. Tidak, saudara. Karena Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Jadi bukan yang lain. Kalau saudara diberi kuasa berarti Tuhan hadir dalam hidup kita. Oke, lanjut. Yang keempat, kuasa yang disebut dengan dunamis ini berbicara tentang kesanggupan. Ya, saudara, kalau saudara pernah sambat, ya, orang sambat itu artinya apa? Tidak mampu, tidak sanggup. Tetapi sekali lagi, saudara, ketika kuasa Tuhan itu turun atas hidup kita, saudara diberi kesanggupan. Saudara tinggal percaya saja. Aku percaya Tuhan menyanggupkan kami dalam situasi apapun. Jangan berkata, aduh aku gak sanggup. Saudara sanggup. Amin. Saudara sanggup. Ini yang disebut dengan kuasa. Ini yang berbicara adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dan rasul itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Namanya Paulus. Rasul Paulus ini rasul yang hebat. Kuasa yang ada di dalam dirinya itu luar biasa. Salah satu ayat yang Bapak Ibu ingat pernah saya sampaikan, ketika dia di penjara, dan di penjara itu di tengah-tengah, ditempatkan di tengah-tengah yang paling dalam. Saudara, dia tidak susah, dia tidak menderita. Ketika dia di penjara, Paulus dan Silas itu apa yang dilakukan, saudara? Dia hanya memuji Tuhan. Saudara, mungkin saudara berpikir, walayo menderita di penjara kok menyanyi, memuji Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia memuji Tuhan, ada gempa bumi. Besi-besi penjara runtuh semua, terbuka semua. Ini yang disebut dengan kuasa. Ya. Kalau saya ingat ini, saudara, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Ketika kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, mungkin saudara berkata, Tuhan bagaimana ini? Tuhan saya tidak sanggup. Saya katakan, Tuhan memberi kesanggupan kepada kita. Memuji Tuhan itu alatnya Tuhan. Memuji Tuhan itu menghadirkan Tuhan. Saudara akan menikmati kesembuhan sakit apapun. Kalau saudara itu belum diizinkan untuk mati, tidak akan mati, Tuhan pasti akan tolong. Ya, orang kalau sakit kan sudah berpikirnya, waduh saudara yang negatif. Piye ini nanti sakit. Kalau sudah sakit lalu saudara berpikir terus, saudara menjadi drop. Nah, jangan saudara. Saudara berkata, Tuhan, pasti Tuhan mampukan saya. Amin. Tuhan pasti sanggupkan saya. Karena di dalam hidupku ada kuasa dunamis yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Allah, biarlah apa yang saya sampaikan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan menikmati dua kuasa yang diberikan kepada kita. Yang pertama, kuasa sebagai hak
anak-anak Allah. Yang kedua adalah kuasa yang berbicara tentang kekuatan, tentang mujizat, tentang kehadiran Tuhan dan kesanggupan daripada Tuhan. Renungkan supaya saudara merenungkan ayat ini, saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan sendirian. Saudara tidak akan khawatir nanti kalau saya mati kemana, tetapi saudara akan mengerti bahwa ada kerajaan surga bersama dengan Bapa. Kita akan berkumpul bersama-sama di sana. Puji Tuhan.